Kali ini kita akan belajar terkait dengan aspek-aspek dalam bahasa pada anak usia dini. Sebelum dimulai, perhatikan ilustrasi berikut ini. Zaka, Zaki, dan Tony sedang bermain di halaman sekolahnya. Ketiganya sedang memainkan satu permainan yang sangat menarik. "Naik ayunan!" teriak Zaka. Ketiga anak itu pun langsung naik ayunan beberapa saat, kemudian melompat dan berlari kembali. "Naik prosotan!" teriak Tony. Ketiga anak itu pun naik prosotan, kemudian turun, lalu berlari kembali. "Lompati tong sampahnya!" teriak Zaki. Ketiga anak itu pun melompati tong sampah secara bergiliran dan kemudian berlari kembali. Sampai kemudian mereka berhenti. "Asik ya?" tanya Zaka. Tony dan Zaki menganggukkan kepalanya. Dari ilustrasi di atas, kita bisa mengidentifikasi bahasa yang dikatakan oleh anak-anak tersebut. Pertama, naik ayunan. Kedua, naik prosotan. Ketiga, lompati tong sampah. Yang keempat, asik ya. Dari perkataan anak-anak usia dini inilah yang mereka sedang bermain, kita bisa mengidentifikasi 5 aspek penting dalam bahasa yang digunakan oleh ketiga anak usia dini tersebut. Yang pertama, bahasa aspeknya adalah bunyi atau fonetik. Aspek bunyi atau fonetik ini terkait dengan bunyi-bunyi bahasa yang diucapkan oleh anak-anak dalam ilustrasi di atas. Misalnya, naik ayunan, naik prosotan, lompati tong sampahnya. Yang kedua, aspek kata atau morfologis. Aspek kata atau morfologis ini adalah kumpulan atau sekelompok huruf-huruf yang memiliki arti atau berpotensi memiliki arti. Misalnya, ada kata naik yang memiliki arti, ada kata ayunan yang memiliki arti, ada kata lompat yang memiliki arti, dan ada kata tong yang memiliki arti. Keempatnya merupakan aspek bahasa yang disebut dengan kata. Aspek yang ketiga adalah kalimat atau sintaksis. Aspek kalimat atau sintaksis adalah gabungan kata-kata yang membentuk ekspresi lengkap gramatikalnya dan memiliki informasi yang jelas. Misalkan, asik ya? Ini merupakan kalimat tanya, atau naik prosotan merupakan kalimat perintah. Melalui kalimat inilah anak-anak kemudian memahami informasi dan melakukan suatu tindakan. Yang keempat adalah aspek arti atau semantik. Aspek arti ini terkait dengan penamaan arti atas suatu kata yang mencirikan konsep dan jaringan arti lain yang dirujuk. Misalnya, arti kata ayunan, yaitu suatu tempat yang digunakan untuk bermain ayunan anak-anak dan merupakan alat bermain yang disukai oleh anak. Inilah yang disebut dengan arti atau semantik. Yang kelima adalah aspek cara mengucapkan atau pragmatik, yaitu terkait dengan penggunaan bahasa yang diucapkan secara lisan dengan berbagai cara oleh anak-anak dengan tujuan untuk menyampaikan suatu maksud tertentu. Misalnya, cara Zaka mengucapkan naik ayunan akan berbeda dengan cara Zaka yang mengatakan asik ya. Dari sinilah kita bisa mengetahui bahwa saat anak usia dini berbahasa atau berkata, terutama bahasa lisan, maka kelima aspek bahasa ini ada di dalamnya. Untuk itulah, salah satu cara yang bisa kita lakukan dalam menilai kemampuan bahasa anak usia dini adalah mengidentifikasi kelima aspek unsur bahasa ini. Ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Tugas pengayaan kali ini adalah dari tugas sebelumnya tentang percakapan kalian dengan anak usia dini,
maka coba identifikasi dan jelaskan aspek-aspek atau unsur-unsur bahasa pada anak usia dini yang ada di dalamnya. Selamat belajar, semoga belajar kali ini menyenangkan dan bermanfaat.